Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih sempat hadir di perkuliahan kita pada eh, sore hari ini. Pertama-tama mari kita eh, eh, kirimkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang-benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Ibu Irma selaku dosen pengampu pada sore hari ini dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Baik, next slide. Baik, adapun anggota kelompok kami yaitu Amelia Putri Wahab, Nasira Atwatun Huwaida Sain, Naura Rizky Amelia, Fitri Ramadhani Mahmud, Siti Hardianti Agustin, Suci Indasari, Sri Rizky SITB, dan Siti Jumiati. Nah, sebelum masuk pada materi, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu stunting dan wasting. Nah, wasting adalah kondisi di mana berat badan jauh lebih rendah dibandingkan tinggi badan. Ini menandakan malnutrisi akut yang kekurangan gizi dalam waktu singkat. Nah, sedangkan stunting yaitu disebabkan oleh malnutrisi yang berlangsung lama, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan, serta pola makan yang tidak memadai atau infeksi berulang. Untuk lebih lanjutnya, saya serahkan kepada materi pertama. Dengan hormat, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan di sini saya akan menjelaskan tentang definisi. Yang pertama itu stunting. Jadi stunting itu merupakan akibat dari malnutrisi kronis yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Oleh karena itu, seseorang yang mengalami stunting sejak dini dapat juga mengalami gangguan akibat malnutrisi berkepanjangan seperti gangguan mental, psikomotor, dan kecerdasan. Sedangkan wasting adalah kondisi balita yang berat badannya menurun seiring waktu atau berada di bawah rentang normal. Balita yang mengalami wasting umumnya memiliki proporsi tubuh yang kurang ideal. Wasting mengakibatkan berat badan balita tidak seimbang dengan tinggi badan untuk seusianya. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan prevalensi stunting. Prevalensi stunting pada balita di Indonesia berdasarkan Riskasdas 2018 adalah 30,8%. Menurut WHO, tahun 2018, prevalensi stunting pada balita di dunia sebesar 22,3%. Sebesar 22%. Dengan demikian, dapat dikatakan prevalensi stunting di Indonesia lebih tinggi dibanding prevalensi stunting di dunia.
Dan pada tahun 2017, 22,2% atau sekitar 150,8 juta di dunia mengalami stunting. Namun, angka itu sudah mengalami penurunan dibandingkan dengan angka stunting pada tahun 2000, yaitu 32,6%. Dan pada tahun 2017, ternyata lebih setengah balita stunting di dunia berasal dari Asia, sedangkan lebih dari sepertiganya, yaitu 39% yang terdapat di Afrika. Dari 83,6 juta balita stunting di Asia, proporsi terbanyak berasal dari Asia Selatan, sebanyak 58,7%. Dan proporsi paling sedikit ada di Asia Tengah, sebanyak 0,9%. Data prevalensi balita stunting yang dikumpulkan oleh WHO di Indonesia termasuk ke dalam Indonesia termasuk dalam negara ketiga dengan prevalensi stunting di Indonesia tahun 2005 dan dengan sampai tahun 2017 yaitu 36,4%. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2007 hingga tahun 2018, terdapat penurunan balita sangat pendek, stunting berat, sebesar 6,4%. Namun, prevalensi balita pendek atau stunting mengalami peningkatan sebesar 1,3%. Prevalensi balita sangat pendek pada usia 0 sampai 59 bulan di Indonesia tahun 2017 adalah 9,8% dan 19,8%. Dalam kondisi ini meningkatkan dari tahun sebelumnya, yaitu prevalensi balita sangat pendek sebesar 8,5% dan balita pendek sebesar 19%. Provinsi dengan prevalensi tertinggi balita sangat pendek dan pendek pada usia 0 sampai 59 bulan tahun 2017 adalah Nusa Tenggara Timur, sedangkan provinsi dengan prevalensi terendah adalah di Bali. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab stunting. Yang pertama itu faktor genetik. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa tinggi badan orang tua sangat mempengaruhi kejadian stunting pada anak. Salah satunya bahwa ibu pendek merupakan faktor risiko stunting pada anak 1-2 tahun maupun sebaliknya. Yang kedua, status ekonomi. Status ekonomi kurang dapat diartikan daya beli juga rendah sehingga kemampuan membeli bahan makanan yang baik juga rendah. Kualitas dan kuantitas makanan yang kurang menyebabkan kebutuhan zat gizi anak tidak terpenuhi, padahal anak memerlukan zat gizi yang lengkap untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Yang ketiga, jarak kelahiran. Banyak orang tua yang enggan menggunakan kontrasepsi segera setelah kelahiran anaknya, sehingga terjadi kehamilan yang sering tidak disadari sampai kehamilan tersebut sudah menginjak usia beberapa bulan. Jarak kehamilan terlalu dekat, selain kurang baik untuk anak yang baru dilahirkan, juga kurang baik untuk ibu. Selanjutnya, anak riwayat BBLR. Anak yang mempunyai riwayat BBLR akan berisiko menjadi stunting dibandingkan anak yang tidak mempunyai riwayat BBLR. Diketahui pada analisis multivariat, anak yang mempengaruhi riwayat BBLR berisiko menjadi stunting 3 kali dibandingkan anak yang tidak mempunyai riwayat BBLR. Yang kelima, anemia pada ibu. Anemia pada ibu hamil sebagian besar disebabkan oleh defisiensi zat gizi mikro, terutama zat besi. Akibat defisiensi zat besi pada ibu hamil akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin, sehingga janin yang dilahirkan sudah malnutrisi. Malnutrisi pada bayi
jika tidak segera diatasi akan menetap sehingga menimbulkan malnutrisi kronis yang merupakan penyebab stunting. Yang keenam, hygiene dan sanitasi lingkungan. Ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa faktor kebersihan dan kesehatan lingkungan berpengaruh terhadap kejadian stunting, seperti bawaan makanan, kurang sanitasi yang memadai, lantai tanah di rumah, bahan bakar memasak berkualitas rendah, dan pembuangan limbah lokal yang tidak memadai. Yang ketujuh, definisi zat gizi. Ada dua asupan zat gizi, yaitu zat gizi makro. Yang paling mempengaruhi terjadinya stunting adalah asupan protein, sedangkan zat gizi mikro yang paling mempengaruhi kejadian stunting adalah asupan kalsium, seng, dan zat besi. Itulah tadi penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Penyebab wasting pada anak bisa berakibat rendahnya kekebalan sistem imunitas tubuh anak, menyebabkan gangguan perkembangan otak anak, hingga bisa mengakibatkan kematian. Maka dari itu, jangan sepelekan pencegahan, deteksi dini, dan penanganan yang tepat. Faktor-faktor yang bisa menyebabkan anak mengalami wasting, yang pertama ada tidak ASI eksklusif. Bayi kurang dari 6 bulan tidak mendapat ASI eksklusif. ASI eksklusif yaitu hanya diberi ASI saja, tanpa makanan dan minuman lain, bahkan air putih sedikit pun. Yang kedua, ada makanan pendamping ASI tidak adekuat. Anak usia di atas 6 bulan tidak mendapat makanan pendamping ASI atau MPASI yang berkualitas baik dalam jumlah dan frekuensi yang cukup. Yang ketiga, balita menderita sakit. Balita menderita sakit seperti diare, infeksi saluran nafas, batuk, pilek, sesak nafas, kecacingan, dan penyakit infeksi lainnya. Imunisasi tidak lengkap. Balita tidak mendapat imunisasi lengkap sesuai umur yang dapat memberikan perlindungan bagi bayi dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang kelima, ada memberikan vitamin A 2 kali dalam setahun. Pemberian vitamin A bermanfaat untuk memperkuat daya tahan tubuh anak dan mencegah penyakit yang sering terjadi pada balita seperti campak dan diare yang bisa menyebabkan wasting. Yang keenam, balita sakit tidak cepat tertangani. Balita sakit tidak segera dibawa ke puskesmas atau fasilitas layanan kesehatan lainnya untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Rajin ke posyandu untuk pantau tumbuh kembang, dan jika anak sakit segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, tidak menerapkan pola hidup bersih dan sehat keluarga, termasuk balita. Tidak menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, seperti tidak sering mencuci tangan dengan sabun, air mengalir, dan buang air besar sembarangan. Yang kedelapan, ada lingkungan rumah kotor. Lingkungan rumah tidak bersih seperti banyak kotoran hewan ternak dan hewan peliharaan, serta sampah yang dibuang sembarangan. Kasus wasting pada balita di Indonesia merupakan hal serius yang tidak bisa dianggap sepele. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri terakhir. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja saya akan membawakan materi patofisiologi stunting dan wasting. Pengaruh faktor genetik terhadap yang pertama ada pengaruh faktor genetik terhadap stunting. Sebagian besar dari apa yang kita ketahui tentang kontrol genetik pada pertumbuhan dan perkembangan berasal dari studi berbasis keluarga, di mana kolerasi antara kerabat dan antara individu yang tidak terkait untuk suatu sifat seperti perawakan atau berat badan diukur. Jika variasi satu sifat bagian besar di bawah kendali genetik, maka individu yang terkait dalam satu keluarga atau intrafamily akan lebih banyak yang serupa untuk sifat tersebut dibandingkan dengan individu yang tidak terkait. Sebaliknya, jika variasi dalam suatu sifat hanya sebagian kecil ditentukan oleh gen, maka individu yang terkait mirip atau tidak dapat menyerupai atau
dapat menyerupai satu sama lain dalam jumlah yang sedikit dibandingkan individu yang tidak terkait. Yang kedua ada stunting familial, yaitu perawakan pendek yang disebabkan karena genetik, dikenal sebagai familial short stature atau perawakan pendek familial. Tinggi badan orang tua maupun pola pertumbuhan orang tua merupakan kunci untuk mempengaruhi pola pertumbuhan anak. Faktor genetik tidak tampak saat lahir, namun akan bermanifestasi setelah usia 2-3 tahun. Kolerasi antara tinggi anak dan mid parental height atau MPH 0,5 saat usia 2 tahun dan menjadi 0,7 saat usia remaja. Perawakan pendek familial ditandai oleh pertumbuhan yang selalu berada di bawah persentil 3. Kecepatan pertumbuhan normal, usia tulang normal, tinggi badan orang tua atau salah satu orang tua pendek dan tinggi di bawah persentil 3. Dan yang ketiga yaitu kelainan patologis. Ia akan menjadi proporsional dan tidak proporsional. Perawakan pendek proporsional meliputi malnutrisi, penyakit infeksi atau kronik, dan kelainan endokrin seperti defisiensi hormon pertumbuhan, hipotiroid, sindrom Cushing, resistensi hormon pertumbuhan, dan defisiensi IGF-1. Perawakan pendek tidak proporsional disebabkan oleh kelainan tulang seperti kondrodystrofi, displasia tulang, Turner syndrome, Prader-Willi sindrom Down, sindrom Kallmann, sindrom Marfan, dan sindrom Klinefelter. Sekian dari materi saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri terakhir. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan dan penanggulangan stunting dan wasting. Ternyata teman-teman, berdasarkan analisis penyebab atau faktor resiko stunting di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada faktor ibu, di mana tinggi badan ibu kurang dari normal. Yang kedua, ibunya malnutrisi semasa hamil dan menyusui. Yang kedua itu ada dari faktor ayah, di mana tinggi badan ayah juga kurang dari normal, ayah perokok atau meminum alkohol. Yang ketiga ada faktor anak, di mana BB lebih rendah, tidak mendapatkan atau memperoleh ASI yang eksklusif, sering mengalami infeksi, asupan zat gizinya kurang. Terus yang keempat ada dari faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini terbagi menjadi dua, faktor lingkungan sosial dan lingkungan biologis. Faktor lingkungan sosial itu terbagi lagi menjadi tiga, lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Yang pertama lingkungan keluarga, di mana pengetahuan orang tua yang kurang terhadap apa itu stunting dan apa itu wasting. Yang kedua, lingkungan masyarakat, di mana dukungan masyarakat serta kepedulian terhadap stunting dan wasting masih sangat kurang. Yang ketiga, lingkungan negara, di mana usaha atau penanggulangan stunting belum sepenuhnya berhasil. Pada lingkungan biologis, yang pertama itu kebersihan lingkungan kurang serta tempat tinggal warga. Kedua, ada angka kejadian penyakit yang masih tinggi. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi dari kelompok kami. Tidak menutup kemungkinan semua materi dipahami, jadi saya kembalikan kepada teman-teman. Siapa tahu ada yang bertanya, silahkan ajukan pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Dan saya kembalikan ke kelas E untuk menjawab pertanyaannya.
Sahabat boleh stop share screen nggak? Baik, karena tidak ada pertanyaan dari teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mengakhiri presentasi kami.